Bayangkan, Anda menemukan dompet berisi uang dan kartu ATM. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menyerahkannya ke pemiliknya? Atau malah tergoda untuk menggunakannya? Inilah kisah nyata seorang pedagang sayur yang menghadapi ujian besar setelah menemukan dompet yang penuh dengan informasi sensitif. Simak perjalanan penuh emosi ini, yang mengajarkan kita tentang kebaikan, ujian hidup, dan keberanian untuk berbuat benar, meski dunia tak selalu memihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nash Story. Semoga kalian selalu diberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Nash Story, tempat kita berbagi kisah-kisah inspiratif yang penuh dengan nilai kehidupan dan pelajaran berharga. Jangan lupa, klik tombol subscribe di bawah. Like video ini jika kalian merasa terinspirasi, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari Nash Story. Setiap cerita yang kami bagikan dirancang khusus untuk memberikan inspirasi dan hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa mari kita bersama-sama menghidupkan sunnah dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga sholawat kita menjadi penolong di setiap langkah hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada suatu pagi yang cerah di sebuah pasar tradisional yang ramai di pinggiran kota, Ibu Siti membuka lapaknya dengan penuh semangat. Sebagai seorang pedagang sayur yang sudah berjualan selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana namun penuh perjuangan. Pasar ini selalu menjadi tempat yang ramai dan penuh warna. Setiap pagi, Ibu Siti selalu datang lebih awal untuk menyiapkan dagangannya agar bisa menarik perhatian para pembeli. Ia membawa sayur-sayuran segar, tomat merah yang menggoda, wortel yang bersih dan renyah, serta berbagai macam sayuran hijau yang baru dipetik dari kebun. Ia selalu memastikan kualitas dagangannya, karena itu adalah cara terbaik untuk mempertahankan pelanggan setia dan menarik pembeli baru. Di pasar tradisional ini, suasananya selalu sibuk dan penuh dengan aktivitas. Pedagang yang menjual bahan makanan, buah-buahan, pakaian, hingga peralatan rumah tangga saling berinteraksi, berbincang, dan berjualan. Suara tawar-menawar sering terdengar, bersama dengan riuhnya pembeli yang sibuk mencari barang yang mereka butuhkan. Ibu Siti merasa nyaman berada di tengah keramaian itu, meskipun kadang ia merasa lelah karena harus mengatur dagangan dan melayani pembeli dengan senyum ramah. Meskipun hidupnya tidak mewah, ia merasa puas dengan apa yang ia miliki. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Ibu Siti berharap bisa mendapatkan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama untuk membeli kebutuhan dasar rumah tangga dan sedikit menabung untuk masa depan. Namun, di tengah keramaian yang biasa terjadi, mata Ibu Siti tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang tidak biasa. Di antara tumpukan sayur mayur dan barang-barang pedagang lain, sebuah benda hitam terlihat tergeletak di tanah. Awalnya, ia mengira itu hanya sampah atau sisa barang dagangan yang terjatuh. Tetapi ketika ia melihat lebih dekat, Ibu Siti segera menyadari bahwa itu adalah sebuah dompet. Dompet tersebut tampak baru dan rapi, tidak seperti dompet bekas yang sering terlihat di pasar. Ibu Siti merasa terkejut dan sedikit bingung. Tidak ada orang di sekitarnya yang terlihat kehilangan barang. Ia pun segera menghampiri dompet itu, merasa perlu untuk memungutnya dan memastikan apakah ada yang mencarinya. Siapa yang kehilangan dompet ini? Pikirnya dalam hati, sambil mengamati sekeliling dengan cermat. Dengan hati-hati, Ibu Siti membungkuk dan memungut dompet itu. Begitu ia meraih dompet hitam itu, ia merasakan beratnya. Dompet tersebut sepertinya bukan dompet sembarangan. Ibu Siti memandangnya sebentar, merasakan adanya perasaan ganjil yang menyelip di dalam hatinya.
Apa yang harus ia lakukan? Ia tak bisa menahan rasa penasaran yang begitu besar. Setelah menimbang-nimbang, ia memutuskan untuk membuka dompet itu. Ia ingin memastikan apakah ada identitas yang bisa menghubungkan dompet itu dengan pemiliknya. Begitu dibuka, ia terkejut dengan apa yang ia temukan di dalamnya. Di dalam dompet itu, terdapat beberapa kartu identitas, kartu ATM, dan bahkan selembar kertas yang bertuliskan nomor PIN. Ibu Siti menatapnya dengan penuh keterkejutan. Kartu ATM itu tampak seperti kartu berlogo bank ternama, dan PIN yang tercatat di kertas itu jelas bukan hal yang bisa diperlakukan sembarangan. Ia segera menyadari bahwa dompet ini bukanlah dompet biasa. Ini bisa sangat berbahaya, pikirnya dalam hati. Tanpa berpikir panjang, ia menutup dompet itu kembali. Rasa khawatir mulai merayapi pikirannya. Apa yang seharusnya ia lakukan? Dengan segala keraguan yang ada, Ibu Siti menyimpan dompet itu di dalam tasnya dengan hati-hati, berharap seseorang akan segera datang untuk mencarinya. Namun, meski ia memeriksa sekeliling, tidak ada tanda-tanda orang yang terlihat kebingungan atau mencari barang yang hilang. Para pembeli dan pedagang lain terus sibuk dengan urusan mereka masing-masing, tanpa ada yang tampak mengindahkan kehilangan tersebut. Hari itu, pasar semakin ramai, dan Ibu Siti semakin merasa gelisah. Tidak ada yang datang menanyakan dompet itu. Setiap kali ada orang yang lewat, ia merasa ragu apakah orang tersebut adalah pemilik dompet yang hilang. Ia pun mulai berpikir, apakah ia seharusnya menyerahkan dompet itu ke pihak berwajib? Di satu sisi, ia merasa bahwa menemukan dompet berisi kartu ATM dan PIN adalah hal yang sangat sensitif, dan bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, ia juga merasa takut akan menanggung tanggung jawab jika tidak segera mengembalikannya kepada pemiliknya. Hatinya yang baik merasa tergelitik untuk melakukan yang benar. Dia tidak bisa begitu saja mengambil barang orang lain hanya karena itu ditemukan di dekatnya. Seiring waktu berlalu, Ibu Siti semakin cemas. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang terbaik adalah mencari pemiliknya. Jika aku biarkan begitu saja, bagaimana kalau dompet ini jatuh ke tangan yang salah? Pikirnya. Namun, sampai sore hari, tak ada seorang pun yang datang menanyakan dompet itu. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dan pasar semakin sepi. Ibu Siti mulai merasa cemas, namun hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa dia harus melakukan yang benar. Meskipun situasinya semakin membingungkan. Tidak ada yang datang mencari barang itu, dan Ibu Siti merasa bahwa ia harus melakukan langkah lebih lanjut. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi. Ia tahu bahwa langkah ini mungkin akan membuatnya merasa lebih tenang, meskipun ia tak tahu bagaimana prosesnya nanti. Jika ada masalah, biar mereka yang menyelesaikan, ujar Ibu Siti dalam hati. Keputusan itu tidak datang dengan mudah. Dalam pikirannya, ada perasaan campur aduk antara ingin berbuat baik dan takut akan masalah yang mungkin timbul. Namun, ia memutuskan bahwa menjaga kejujuran adalah hal yang paling penting. Jika ada yang tidak beres, setidaknya ia tahu bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Ibu Siti menyiapkan diri untuk pergi ke kantor polisi, berharap semuanya berjalan lancar dan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Pagi berikutnya, Ibu Siti memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Ia tahu bahwa meskipun langkah ini mungkin memakan waktu, ini adalah keputusan yang paling bijaksana. Dengan hati-hati, ia membawa dompet itu dalam tasnya, sambil terus berharap bahwa ia akan bertemu dengan pemiliknya secepatnya. Ketika sampai di kantor polisi, suasana yang sepi dan serius membuatnya sedikit tertekan. Ia tidak terbiasa berada di tempat seperti ini, apalagi berurusan dengan masalah hukum yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, ia tetap berusaha untuk tetap tenang.
Ia mengisi formulir pelaporan dengan tangan gemetar dan menyerahkan dompet itu kepada petugas di loket. Petugas yang menerima laporan dan dompet itu terlihat cukup terkejut melihat barang yang ada di dalamnya. Sejak awal, ia sudah merasakan ada yang tidak biasa, apalagi dengan adanya kartu ATM dan PIN yang tertera di dalam dompet tersebut. Dompet ini berisi data yang sangat sensitif, kata petugas dengan hati-hati sambil memeriksa kembali isinya. Ibu Siti yang mendengar pernyataan tersebut merasa sedikit cemas. Ia tidak tahu apakah tindakan yang ia ambil ini benar-benar tepat. Meski niatnya hanya untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya, ia mulai menyadari bahwa dompet itu jauh lebih penting daripada yang ia kira. Kartu ATM dan PIN yang ditemukan di dalamnya bisa berisiko disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Petugas meminta Ibu Siti untuk menunggu sementara mereka memeriksa lebih lanjut, dan ia pun duduk di ruang tunggu yang sunyi. Perasaan cemas semakin menghantui. Beberapa jam kemudian, petugas polisi datang menghampiri Ibu Siti. Mereka memberitahunya bahwa dompet tersebut ternyata milik seorang pengusaha kaya yang sering berbelanja di pasar. Ibu Siti merasa sedikit lega mendengar bahwa dompet tersebut akhirnya ditemukan oleh pemiliknya, meski ia masih khawatir tentang masalah yang mungkin muncul setelahnya. Petugas itu memberitahunya bahwa pengusaha yang kehilangan dompet tersebut ingin berterima kasih. Namun mereka perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada yang disalahgunakan terkait data di dalam dompet. Ibu Siti mengangguk, meskipun hatinya masih penuh dengan pertanyaan dan kekhawatiran. Semoga semuanya berjalan lancar, gumamnya dalam hati. Namun, beberapa hari setelah laporan itu, Ibu Siti menerima kabar dari kantor polisi. Mereka menghubunginya untuk memberitahukan bahwa pengusaha yang kehilangan dompetnya telah melaporkan Ibu Siti atas tuduhan penyalahgunaan data pribadi. Ibu Siti terkejut, bahkan merasa seperti tersambar petir. Tuduhan apa ini? Pikirnya, tak percaya dengan kabar yang baru saja ia terima. Ia yang sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan hal yang benar malah terjerat dalam masalah yang tidak ia harapkan. Aku hanya ingin mengembalikan dompet ini, katanya dengan suara bergetar. Namun, kenyataannya, pengusaha itu merasa bahwa Ibu Siti telah mengakses informasi pribadi yang sangat penting, terutama PIN yang tertera di dalam dompet. Meski Ibu Siti tidak berniat untuk menggunakan informasi tersebut, pengusaha itu merasa data yang ada di dalam dompet tersebut sudah berada di tangan orang yang salah. Tuduhan ini membuat Ibu Siti semakin bingung dan cemas. Ibu Siti merasa sangat terpukul. Selama ini, ia tidak pernah terlibat dalam masalah hukum apalagi tuduhan serius seperti ini. Sebagai seorang pedagang kecil yang hidup dengan penuh kesederhanaan, ia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang seharusnya menjadi tindakan yang benar dan terpuji, kini malah berubah menjadi sebuah bumerang yang menghantam dirinya. Apakah kebaikan yang kulakukan ini akan berakhir dengan masalah yang lebih besar? Pikirnya dalam kebingungan. Meski demikian, ia mencoba untuk tetap tenang dan mengikuti proses hukum yang ada, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah ini dengan baik, hidupnya bisa berbalik menjadi sangat sulit. Dede proses hukum pun dimulai. Ibu Siti berulang kali dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan klarifikasi. Setiap kali ia duduk di ruang interogasi, hatinya semakin gelisah. Tidak ada yang ingin menghadapi situasi seperti ini, apalagi seseorang yang selama ini hidup dengan prinsip sederhana dan jujur. Meski ia berusaha menjelaskan bahwa ia hanya berusaha mengembalikan dompet tersebut, pihak berwajib tetap meminta penjelasan lebih lanjut. Ibu Siti menjelaskan setiap langkah yang ia ambil saat menemukan dompet itu, namun pihak pengusaha yang merasa dirugikan tetap menganggap bahwa Ibu Siti seharusnya lebih berhati-hati dengan informasi sensitif yang ada di dalam dompet. Bagaimana kalau informasi itu jatuh ke tangan orang yang salah? Pertanyaan ini terus menghantuinya, membuat Ibu Siti semakin merasa kesulitan.
Setiap hari yang berlalu terasa semakin berat bagi Ibu Siti. Ia merasa sangat tertekan dan bingung dengan semua proses yang harus dilalui. Di sisi lain, ia merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah tindakan yang benar, namun kenyataan berbicara lain. Dalam hati, Ibu Siti berdoa kepada Allah, berharap agar kebaikan yang ia lakukan tidak berakhir dengan kehancuran. Ia merasa seolah-olah dunia yang tadinya tampak sederhana dan penuh kedamaian, kini tiba-tiba berubah menjadi tempat yang sangat menegangkan. Kenapa ini terjadi padaku? Pikirnya dalam kesedihan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa segala sesuatunya pasti akan membaik pada akhirnya. Namun, meskipun proses hukum itu berlangsung cukup lama dan penuh tekanan, Ibu Siti tidak pernah menyerah. Ia tetap percaya bahwa niat baik tidak akan sia-sia, meskipun sulit untuk melihat hasilnya. Ia menghadapi setiap panggilan dengan sabar, berusaha untuk tetap tenang meskipun batinnya terasa berat. Pada akhirnya, polisi menyimpulkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan atau niat buruk dari pihak Ibu Siti. Mereka memahami bahwa ia hanya berusaha melakukan hal yang benar, mengembalikan dompet yang ditemukan kepada pemiliknya. Keputusan itu datang setelah penyelidikan mendalam, dan akhirnya pihak pengusaha pun menyadari bahwa tuduhan yang ia ajukan tidak berdasarkan fakta yang jelas. Ia akhirnya meminta maaf kepada Ibu Siti atas kesalahpahaman tersebut. Meskipun demikian, Ibu Siti merasa lega, tetapi juga terkejut dan bingung dengan segala proses yang baru saja ia lewati. Keputusan ini membawa kelegaan, tetapi Ibu Siti tidak bisa begitu saja melupakan semuanya. Meskipun tuduhan itu dicabut dan masalah hukum selesai, ia merasa ada pelajaran berharga yang ia petik. Ia belajar bahwa kebaikan yang tulus kadang bisa berbuah masalah yang tak terduga. Tetapi yang lebih penting, ia belajar untuk tidak pernah menyerah pada prinsip kejujuran. Ibu Siti merasa semakin yakin bahwa meskipun dunia ini penuh dengan cobaan, selama ia tetap menjaga niat baik dan bertindak sesuai dengan hati nurani, segala sesuatu akan kembali pada tempatnya. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya, gumamnya pelan. Ia pun kembali menjalani kehidupannya dengan penuh semangat, meski pengalaman itu meninggalkan bekas yang tidak mudah untuk dilupakan. Setelah semuanya selesai dan Ibu Siti akhirnya kembali ke kehidupan normalnya, ia merasa seperti terlahir kembali. Meskipun masalah hukum sudah selesai, rasa cemas yang menghantuinya selama berhari-hari masih terasa. Ia kembali ke pasar dengan hati yang sedikit lebih ringan, tetapi pengalaman tersebut memberi dampak yang mendalam dalam dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Ibu Siti belajar untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam setiap keputusan yang diambil. Meski ia tetap berpegang pada prinsip kebaikan dan kejujuran, ia sadar bahwa dunia tidak selalu bisa diprediksi. Tidak semua orang akan mengapresiasi niat baik kita, dan kadang-kadang, kebaikan yang kita lakukan malah bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Namun, dalam hati Ibu Siti, keyakinannya tetap utuh. Ia percaya bahwa Allah selalu bersama mereka yang berusaha melakukan hal yang benar. Beberapa minggu setelah peristiwa tersebut, Ibu Siti kembali melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai pedagang sayur dengan lebih berhati-hati. Setiap pagi, ia datang lebih awal ke pasar untuk memastikan bahwa dagangannya selalu segar dan berkualitas. Namun, ia juga mulai mengamati orang-orang di sekitarnya dengan lebih tajam. Pasar yang dulunya terasa seperti rumah kedua bagi Ibu Siti kini sedikit berubah. Ada rasa waspada yang baru muncul dalam dirinya. Ia lebih berhati-hati ketika menemukan barang-barang yang terlupakan, dan selalu mengingatkan dirinya untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pengalaman tersebut memberinya pelajaran berharga tentang konsekuensi dari tindakan-tindakannya, meskipun niatnya semata-mata untuk berbuat baik. Namun, meskipun ada rasa waspada itu, Ibu Siti tetap memegang teguh prinsip-prinsip hidup yang telah mengarahkan hidupnya selama ini. Ia percaya bahwa meskipun kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian,
Satu hal yang pasti adalah bahwa kita harus selalu melakukan yang terbaik dan bertindak dengan hati yang bersih. Hari-harinya sebagai pedagang sayur pun kembali berjalan seperti biasa, dengan satu perbedaan besar. Ia tidak lagi bisa begitu saja mengabaikan kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan kejutan yang kadang sulit untuk diterima. Namun, meskipun Ibu Siti merasa sedikit lebih berhati-hati dalam menjalani hidupnya, suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi lagi. Suatu pagi, ketika Ibu Siti sedang sibuk mengatur sayur mayur di lapaknya, seorang pria mendekat. Pria itu terlihat terburu-buru, dengan wajah cemas. Tanpa mengatakan apa-apa, pria tersebut langsung bertanya, "Ibu, apakah ibu melihat dompet saya? Saya kehilangan dompet saya, dan saya pikir saya menjatuhkannya di sini." Mendengar pertanyaan itu, Ibu Siti terkejut dan langsung menatap pria tersebut dengan rasa khawatir. Perasaan gelisah yang dulu sempat hilang kini kembali muncul. "Apa ini?" pikirnya dalam hati. Namun, kali ini, ia merasa lebih siap. Ibu Siti tidak langsung merespon. Ia ingat betul peristiwa sebelumnya, dan bagaimana kebaikannya malah membawanya ke masalah. Tapi kali ini, perasaan hatinya berbeda. Ia menatap pria itu dan berkata, "Saya belum melihat dompet, Pak. Tapi saya akan bantu mencarikannya." Ibu Siti memeriksa sekitar lapaknya dengan cermat, memastikan bahwa tidak ada barang yang tertinggal atau terjatuh. Dia merasa sedikit was-was, namun tidak bisa mengabaikan begitu saja. "Mungkin ini hanya kebetulan," gumamnya dalam hati. Setelah beberapa menit mencari, pria itu mengucapkan terima kasih dan segera pergi setelah mencari ke beberapa tempat lain. Tidak lama kemudian, Ibu Siti melihat dompet yang hilang itu tergeletak di samping tumpukan sayur. Tanpa ragu, ia segera memungutnya dan memanggil pria itu untuk memberitahunya bahwa ia telah menemukannya. Wajah pria itu langsung berubah cerah. "Alhamdulillah, Ibu menemukan dompet saya. Terima kasih banyak," katanya dengan penuh rasa syukur. Ibu Siti tersenyum, merasa lega bisa mengembalikan dompet itu. Namun, dalam hatinya, ia merasa agak cemas. Apa yang terjadi jika masalah serupa terulang lagi? Meskipun kali ini kejadian itu berakhir dengan baik, Ibu Siti tidak bisa mengabaikan betapa rumitnya dunia ini. Sebuah niat baik yang tulus kadang bisa membawa masalah yang tak terduga. Pengalaman sebelumnya membuatnya lebih waspada, dan kali ini, meskipun ia mengembalikan dompet tersebut tanpa masalah, ia sadar bahwa tindakannya harus selalu didasari oleh hati yang hati-hati. Berkebaikan itu tidak selalu mudah, pikirnya. Kadang kita harus berhadapan dengan kenyataan bahwa dunia ini tidak seindah yang kita harapkan. Ibu Siti kembali ke lapaknya dengan sedikit perasaan yang lebih lega, meskipun dalam hatinya masih ada rasa cemas yang mendalam. Kehidupan di pasar kini terasa sedikit lebih berat. Walau ia tahu bahwa tindakannya benar, ia merasa dunia semakin sulit dimengerti. "Kadang-kadang, aku hanya ingin hidup damai tanpa adanya masalah," pikirnya sambil mengatur sayur-sayuran di meja dagangannya. Namun, ia tahu bahwa hidup tidak selalu sesuai keinginan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan terkadang kebaikan yang kita lakukan malah dapat berbuah masalah yang lebih besar. Meskipun demikian, Ibu Siti tidak membiarkan semua kekhawatiran itu menghalangi niatnya untuk tetap menjadi pribadi yang jujur dan baik. Ia sadar bahwa hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian yang datang tanpa pemberitahuan. Namun, ia juga percaya bahwa setiap ujian itu mengandung hikmah yang dapat menguatkan hati dan menambah kebijaksanaan. Ia tahu bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini, dan bahwa setiap tindakan baik yang ia lakukan akan tetap dihargai oleh Allah, meskipun tidak selalu dihargai oleh orang lain. Yang penting adalah niat kita, pikirnya. Allah tahu hati kita, dan Dia pasti memberi jalan keluar yang terbaik.
Hari-hari berikutnya pun berlalu dengan Ibu Siti kembali menjalani hidupnya seperti biasa, dengan lebih banyak rasa syukur. Ia menyadari bahwa kehidupan yang sederhana ini, meskipun penuh dengan tantangan, adalah anugerah. Pasar tetap menjadi tempat yang penuh dengan kegembiraan dan keriuhan, dan Ibu Siti tetap menjadi bagian dari kehidupan itu. Namun, sekarang ia merasa lebih bijaksana dan lebih matang dalam menjalani kehidupan, meskipun dunia ini kadang memberi kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Kisah Ibu Siti ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana kebaikan bisa mengarah pada tantangan yang tak terduga. Ia telah belajar bahwa dalam hidup, kebaikan dan kejujuran tetap menjadi hal yang utama, meskipun terkadang itu bisa membawa masalah yang lebih besar. Namun, lebih penting lagi, ia belajar bahwa keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan akan selalu membawa kedamaian. Walau kebaikan kita tidak selalu dihargai, tetaplah berbuat baik, karena Allah tahu niat kita. Dengan keyakinan tersebut, Ibu Siti terus menjalani kehidupannya, mengajarkan kepada kita bahwa meskipun hidup penuh dengan ketidakpastian, hati yang tulus akan selalu menemukan jalan keluar. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Terima kasih telah menonton Nash Story. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.